Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana? Sudah mengantuk belum? Masih. Ngantuk. Kita karena kita ini dapat jam pelajaran terakhir ya, mungkin jadi pada ngantuk ya anak-anak. Iya Bu, benar. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Doa kelas pimpin doanya. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita absen dulu ya. Dari mana, Nak? Dari BC. Silakan dulu. Kita absen dulu. Sherly Octaviani hadirah. Ayu Anfani hadirah. Sutrisno Hadir. Indah Siti Rafli. Rafli kemana anak-anak? Udah masuk, Bu. Sakit, Bu. Sakit apa dia? Nggak tahu, Bu. Nggak sanggup Bu. Ada suratnya kan? Ada, Bu. Lalu Ica Adino. Hari ini kita akan belajar mengenai najis dan hadas. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai taharah. Iya Bu. Taharah itu ialah kegiatan untuk bersuci, mensucikan diri dari najis dan hadas. Sekarang kita belajar najis dan hadasnya. Ibu. Yang pertama kita belajar mana ini? Itu, Bu. Nah, ini lupa ngisi Bu. Atau kelas Bu? Yang pertama najis. Jangan lupa dicatat ya. Najis ini ialah sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat Islam, berupa tempat, benda maupun tubuh. Najis ini macam-macam najis ini terbagi menjadi tiga. Apa, Bu? Yang pertama najis mukhaffafah, lalu najis mutawasito, dan najis mughalazah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Najis mukhaffafah najis ringan ya. Contohnya itu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya, yang berumur kurang dari 2 tahun. Oh, kalau air kencing dewasa nggak ada, Bu. Najis lah. Oh. Beda. Tapi bukan masih najis ringan Bu. Iya. Yang kedua najis mutawasito atau najis sedang. Najis ini itu berupa najis mutawasito ini najis sedang ialah najis yang tidak termasuk dari najis mukhaffafah dan najis mughalazah. Contohnya itu darah, nanah, dan kotoran dan lain-lain. Yang berikutnya najis yang berat yaitu najis mughalazah. Najis ini berat. Ini contoh dari najis ini ialah air liur anjing dan babi. Badannya najis jika terkena kulit. Habis itu cara mensucikan ketiga najis ini berbeda-beda. Yang pertama najis mukhaffafah, itu najis ringan. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Hanya memercikkan. Misalnya tadi tubuh kita terkena air kencing bayi laki-laki ya tadi. Lalu cukup dengan dipercikkan saja. Kalau disiram nggak apa kan, Bu? Beda lagi nak. Kalau najis mutawasito, najis sedang, cara mensucikannya dengan disiram 3 kali. Itu najis mutawasito. Kalau najis mughalazah, cara mensucikannya ialah dengan disiram sebanyak 7 kali. Yang ke-6 kalinya itu menggunakan air dan satunya air dicampur dengan tanah.
ulangan dulu ya. Baik, Bu. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama itu najis mukhafafa, dan yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga itu najis mughalladha. Coba sekarang nyanyinya bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama itu najis mukhafafa, yang kedua itu najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughalladha. Sekarang Ibu ada pertanyaan bagi yang berani dan bisa menjawab ke depan, Ibu kasih nilai plus di absen. Sekarang Ibu ada gambar. Yang pertama ini gambar hewan anjing. Tapi ibaratnya umpamanya itu air liur dari anjing tersebut ya. Lalu yang kedua ini darah. Yang ketiga itu bayi laki-laki. Yang pertama yang berani maju ke depan dan menyebutkan satu gambar ini termasuk najis apa, nanti Ibu kasih nilai plus. Yang berani saya ayo Anur Fani. Baju itu bagus. Iya. Sama bajunya Bu. Gimana? Siap-siap ya yang lain biar dapat nilai plus. Yang pertama liur anjing. Ini najis mughalladha, najis berat Ibu. Cara mensucikannya Disiram 7 kali. yang ke-6 kalinya menggunakan air Dan campur dengan tanah. Yang kedua, sudah ya Bu. satu saja ya tentang Ayo. Bu, aku dulu. Bu. habis ini indah ya. Sekarang air liur, Air kencing, kencing bayi bayi laki-laki. ini najis mukhafafa. Najis ya? Najis yang ringan. Cara mensucikannya bila terkena najis ini Dipercikan banyu. air Memercikan memercikan air pada kepada tubuh yang kena air kencing bayi. pintar. Airnya yang lain harus sama dong. Itu enggak sama Bu. Ini marah. Pembunuhan. Serius nah? Serius dong. Ini Contoh dari najis. dari najis sudah start, najis sudah. Cara membersihkannya dengan menyiram air banyak 3 kali. Pintar sekali. Buat bayi dari kota dulu. Bisa aktif Bu, tapi suaranya yang aktif Bu. Udah ngerti ya mengenai najis? Yeay. Jadi najis itu sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat Islam yang berupa tempat, badan maupun Benda. benda. Najis ini tadi terbagi 3, mukhafafa. Mutawasito. Mughalladha. Sekarang kita masuk ke materi hadas. 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 Hadas itu apa ya? Apa tuh Bu? Hadas. Hadas. Hadis Pak. Hadas. Beda dong hadas sama najis. Hadas, kalau najis ini sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat Islam, sedangkan hadas ini keadaan seseorang yang menyebabkan ia tidak dapat melakukan ibadah seperti sholat, mengaji, dan tawaf. Jadi dia ini lebih ke keadaan. Kalau ini kan sesuatu yang dipandang kotor yang berupa tempat, tubuh maupun benda. Hadas. Berarti kalau belum mandi itu belum mandi berarti hadas tidak ya? Tergantung Pak. Hadas ini terbagi menjadi 2. Hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar, dikarenakan dia mendapatkan hadas besar itu kalau kita sedang terkena haid, nifas ataupun difibras. Jadi itu termasuk hadas besar. Jadi kalau kita basah kemudian nggak boleh beribadah ya? Iya. Jadi kita harus mensucikan diri terlebih dahulu. Cara mensucikan hadas besar ini ialah dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Nah, sedangkan hadas kecil itu ialah keadaan seseorang yang dimana dia tuh harus berwudu terlebih dahulu sebelum
sebelum melakukan ibadah. Kenapa dia harus berwudu dulu? Contohnya, karena dia bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Lalu dia mengeluarkan sesuatu dari kubur dan dubur. Lalu yang ketiga itu jika dia tertidur, maka cara mensucikan dari hadas kecil ini ialah dengan berwudu dan bertayamum. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan perbedaan dari antara najis dan hadas ini? Ayo. Silakan Trisma. Kalau najis itu sesuatu yang berkaitan dengan benda. Apa tadinya lupa aku. Benda. Dan Apa tuh? Tubuh. Benda, tubuh dan lingkungan. ya, dan tempat. Dan tempat. Nah, kalau hadas itu keadaan kita yang misalnya seperti belum haid atau lebih basah. Keadaan gitu. Baik, pintar sih. Materi yang hari ini diingat dan dipelajari ya. Baik, Pada bab najis dan hadas ini sudah kita bahas. Lalu untuk tugas di rumah kerjakan pada halaman 10 ya, anak-anak. Pilihan ganda sama esai ya, Bu? Pilihan ganda dan esai. Kapan itu, Bu? Minggu depan. Bukan. Sudah. Sekarang kita tutup karena jamnya sudah selesai. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Nino pipi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai dari cara berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil